Halo, selamat siang dokter. Selamat siang, Bunda. Suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas. Oke, kalau gitu terima kasih sebelumnya sudah mau bergabung dengan Cerita Bunda Live, Ya, Tanya sama-sama. Expert bersama dengan Hai Bunda. Ya, Sebelumnya dokter apa kabar? kabarnya baik. Gimana Bunda juga Kabar kabarnya? kabar Baik? baik, terima kasih. Amin, ya. Baik. Dokter, hari ini kita kan akan berbincang mengenai kecanduan gadget pada anak. Iya. Sebelumnya mungkin dokter bisa memperkenalkan diri dulu, akreditasi dan asal praktek dokter Surilena. Silakan dok. Oke, terima kasih Bunda. Hai Bunda-Bunda semua yang saat ini adalah sedang menyaksikan tayangan ini. Saya Dr. Surilena. Saya konsultan psikiater anak dan remaja yang praktek di Rumah Sakit Atma Jaya di Jalan Pluit Raya Mm-mm. nomor 2 Jakarta Utara. Oke, tema kita untuk para viewers Hai Bunda yang sedang menyaksikan, viewers kita adalah tema hari ini mengenai ciri anak kecanduan gadget dan cara bisakah mengobatinya. Sebenarnya bisa nggak sih dok? Langsung kita to the point. Ciri anak kecanduan gadget tuh apa aja sih dok? Ya, jadi ciri-ciri anak dengan kecanduan gadget adalah di mana suatu Hmm. kondisi seorang anak atau remaja ya tidak bisa lagi Hmm. mengontrol perilakunya untuk menggunakan atau bermain gadget ya sehingga seluruh Oh. aktivitasnya digunakan untuk menggunakan gadget. Ya, itu Hmm. dari misalnya dari aktivitas belajar, aktivitas makan, tidur, berinteraksi dengan keluarga pun menjadi terabaikan. Jadi hanya Hmm. terfokus dengan penggunaan gadget saja. Dengan batasannya Hmm. adalah lebih dari 4 jam sehari. Satu hari anak itu bermain gadget 4 jam. Lebih dari 4 jam sehari. Bahkan bisa Oh, sampai lebih dari 12 jam sehari itu sudah ciri-ciri wow. adalah bahwa anak Mm-mm. ini mengalami kecanduan atau adiksi gadget. Oh, gitu. Sebenarnya fenomena kecanduan gadget ini dimulai dari berapa tahun terakhir sih, Dok? Karena sepertinya sewaktu Nah, kita kecil tuh nggak ada ya. betul, betul. Mm-mm. Ya, memang kan dulu kita kan area teknologi digital makin lama makin makin meningkat ya, makin pesat ya. Mm. Dalam 10 tahun terakhir bahkan 5 tahun terakhir ini makin pesat lagi di mana kita tahu Mm. aplikasi-aplikasi gadget makin canggih, makin menawarkan aplikasi yang bervariasi ya. Terus juga kebutuhan dalam seharian juga sekarang banyak menggunakan gadget. Jadi itulah yang terjadi Mm. peningkatan bahkan katanya di data yang terakhir yang saya kemarin mendapatkan tahun 2019 ada penelitian bahwa salah satu aplikasi dari gadget yaitu adalah smartphone, Indonesia menempati urutan keempat setelah China, Wow. India, Mm. dan Amerika. Terbanyak pengguna Mm. smartphone dan itu terbanyak adalah kalangan anak dan remaja penggunanya. Oke. Kalau sebagai ciri apa kecanduan gadget itu pertanda awal yang paling sering terlihat itu apa, Dok? Ya, tanda awalnya adalah bahwa dia sudah mulai malas melakukan aktivitas yang seharusnya sehari-harinya ya, seperti misalnya belajar. Hmm. Dia jadi sering menunda waktu belajarnya, tidak misalnya menunda pekerjaan tugas sekolahnya, juga aktivitas Hmm. sehari-harinya yang biasanya masih bisa beraktivitas bermain dengan anggota keluarga lain, mungkin dengan saudara kandung, adik atau kakaknya ya, itu menjadi Hmm. tidak lagi. Jadi lebih sehari-harinya itu gadget adalah di tangan, tidak bisa lepas. Jadi sehari-harinya selalu maunya adalah beraktivitasnya dengan gadget itu. Oke. Sepengalaman dokter ketika mengobati anak dan Mhm. remaja yang sedang mengalami kecanduan ini, Mhm. biasanya terlihat apa ya? eh, apa sebutannya ya? Jadi gejala terburuk yang terlihat itu apa, Dok? Dari Oke. pengalaman dokter. Hmm. Ya, pengalaman yang terburuk yang terlihat adalah bahwa memang ada apa namanya keluhan dari orang tua ya bahwa anak Hmm. ini tidak pernah bisa lepas dari gadgetnya. Ya, jadi keseharian mau Hmm. makan, mau tidur, mau mandi, ya, mau kadang mau buang air besar, buang air kecil saja sampai gadget itu dibawa, gitu. Ya, jadi tidak pernah Oh, bisa lepas. Kalau berlebihan. Hmm. kalau misalnya terus Hmm. kemudian kita kurangin, kita misalnya diambil gadget itu, ya, maka si anak akan menjadi perilaku yang emosi dan agresivitas.
bisa menyerang orang sekelilingnya, berkata kasar, marah-marah, agresif, bahkan bisa melukai dirinya sendiri dengan cara adalah membenturkan. Jadi seolah-olah dia tidak bisa lagi lepas dari gadget itu. Membenturkan ini maksudnya secara fisik Membenturkan kepala, secara fisik membenturkan kepala. Jadi supaya dibeli, kalau enggak dia melempar barang yang ada di sekitarnya, berteriak-teriak gitu ya, dengan histerikalnya. Oke. Kalau sudah separah itu, Dok, itu tindakan yang dokter lakukan apa? Ya, kita mesti biasanya kalau sudah separah, artinya kan gadget ini sebenarnya adiksi gadget ya, berdasarkan Badan Kesehatan Dunia WHO tahun 2018 ini dimasukkan ke dalam gangguan mental emosional, termasuk gangguan mental emosional dan perilaku. Jadi kondisinya kalau memang misalnya ini sudah tadi ada perilaku yang kurang bisa mengontrol penggunaan atau bermain dengan gadget, ya selain itu adalah sehingga aktivitas yang lainnya tidak bisa dipedulikan lagi oleh anak selain gadget. Kemudian ada pola tidur dan durasi yang terganggu, yang di mana anak pada tengah malam pun bahkan sampai menjelang pagi pun masih bermain gadget secara diam-diam atau secara nyata di depan keluarga. Kemudian ada aktivitas sehari-hari tadi yang belajar, makan, minum, tidur semua juga menjadi terganggu, lebih terfokus pada gadget, ya interaksi sosial dengan keluarga atau lingkungan teman sebayanya juga menjadi berkurang. Ini adalah sudah termasuk adiksi candu yang perlu diobati karena sudah menimbulkan hendaya dalam fungsi sosialnya sehari-hari, dalam aktivitasnya sehari-hari. Nah, dalam penanganannya tergantung kasusnya. Ya, jadi kan banyak penyebabnya soalnya gimana misalnya dari faktor keluarga. Nah, karena di sini nanti yang berperan adalah keluarga dalam terapi. Ya, nanti kita bisa tentukan apakah ini perlu hanya rawat jalan dengan psikoterapi CBT dan psikoterapi pada keluarga, ya, atau sudah perlu rawat inap karena sudah banyak kasus kan yang kita jumpai bahwa sampai misalnya pada di Bondowoso belum lama ini remaja ya umur 13 tahun begitu diambil dia membenturkan kepala tanpa henti, bahkan tidak mau makan, tidak mau minum, tidak mau bergerak dari tempatnya, tetap meraung minta gadget. Dan akhirnya juga selain membenturkan kepala, melukai diri, akhirnya harus dirawat di rumah sakit jiwa. Ya ampun. Ternyata jadi efeknya penanganannya panjang sesuai sekali kasusnya. Ya, Dok. Iya, betul. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh gadget ini ke dalam otak anak sehingga menimbulkan reaksi seperti itu, Dok? Ya, jadi gadget ini kan suatu stimulus ya yang bisa memberikan kesenangan dan hiburan pada anak ya. Jadi memang di otak kita nih, ya di otak kita ini ada di daerah namanya prefrontal cortex ya. Itu adalah pusat pengendalian emosi, pusat pengendalian perilaku yang agitasi atau impulsif, problem solving, analitik ya, di mana khususnya nih pada anak-anak di bawah umur 15 tahun ini sedang berkembang-kembangnya dengan pesat nih. Jadi di situ kalau misalnya terlalu dirangsang dengan sinyal-sinyal radiasi dari aplikasi ini gadget ya khususnya itu bisa mengganggu fungsinya dan bahkan di situ ada area itu menghasilkan yang namanya neurotransmitter dopamin. Nah, neurotransmitter dopamin ini dengan stimulus ini menjadi meningkat. Nah, kalau meningkat itu yang menimbulkan reward terus mau nagih-nagih terus. Jadi menimbulkan kecanduan. Bahkan dikatakan ini kecanduan gadget ini lebih berbahaya daripada kecanduan misalnya narkotika kayak kokain, opioid karena benar-benar menagihnya luar biasa, tidak pernah bisa lepas. Jadi efek ketagihan itulah yang terasa paling hebat di otak anak ya, Dok? Betul. Ya, jadi malah kadang-kadang bisa orang tua digantikan tugasnya atau digantikan peranannya dengan gadget ini. Sebenarnya dari pengalaman dokter, untuk anak sendiri ini biasanya mulai terlihat di usia berapa? Dan usia paling muda yang bisa terlihat kecanduan gadget itu usia berapa sih, Dok? Ya, sekarang ini kan banyak kasus ya kalau dilihat dari usia berapa yang kecanduan gadget, malah belakangan ini tergantung kasusnya ya. Jadi mulai banyak juga sekarang ada yang kita temukan usia 3-5 tahun saja sudah banyak ada yang kecanduan gadget. Bahkan pernah dilaporkan ada satu kasus di mana usia 3 tahun ya, dia menggunakan gadget waktu itu menggunakan adalah tablet. Ya, karena dari umur 2 tahun, kurang dari 2 tahun, 18 bulan sudah dipaparkan dengan gadget ini, sehingga dia tidak bisa lepas, jadi temannya, ya teman bermainnya, teman berinteraksinya, ya walaupun dia nggak ngerti apa yang dilakukan, hanya dipencet-pencet, aplikasi di setel-setel, tapi nggak tahu penggunaannya secara umum. Ya, itu bahkan bisa mempengaruhi saraf otaknya, sehingga akhirnya dia mengalami gangguan fisik, yang khususnya adalah di susunan saraf otak.
Oke. Eh, Jadi, Kalau kan tadi dokter bilang gangguan fisik, maksudnya ini ya. apa dok gangguan fisik? Ya, jadi dampak daripada pemakaian adiksi gadget ini kan ada sangat kompleks dan luas. Dari aspek fisik ada, dari aspek mental ada. Nah, dari aspek Oke. fisiknya itu banyak. Kita tahu kan kadang-kadang seseorang anak itu ya misalnya dengan menggunakan gadget bisa berjam-jam lupa makan, misalnya lupa minum, ya kan? Terus tidak bergerak, duduk di situ. Nah, itu bisa menyebabkan misalnya jadi berat badan yang turun, menjadi underweight atau berat badan yang sangat kurus jauh dari berat badan ideal, atau dia menggunakan gadgetnya sambil makan berlebihan, ya kan, cemilan-cemilan. Nah, itu bisa dengan Jadi ditambah overweight kurang ya? gerak, jadi overweight atau obesitas, Oke. ya. Bahkan karena dia nggak bergerak-bergerak di situasi yang misalnya tempat yang nyaman, ber-AC, ya, itu juga bisa penelitian mengatakan adalah bisa menyebabkan stroke dan penyakit jantung yang dini pada anak-anak, pada remaja khususnya, Oh, ya. Gitu. agak Terus serem ya kemudian dok ya? juga ada, betul, dan radiasi-radiasi ini sangat berbahaya. Ada beberapa penelitian baik di Asia maupun di Eropa itu sudah menyatakan menimbulkan dampak fisik radiasi ini dalam beberapa tahun ke depan, itu radiasinya bisa menimbulkan kanker. Kanker pada kulit, Oh, kanker pada oke. otak, ya. Banyak itu Jadi penyebab dampak fisiknya. efeknya luar Mhm. biasa panjang ya dok, Oh mulai iya, dari betul. overweight atau underweight, bahkan hingga Betul. menimbulkan cancer pada mereka. Iya, Oke, aduh betul. menyeramkan ya. Iya. Oke, kalau gitu kita sekarang kembali kita coba ambil pertanyaan dari IG Ya, question yang sudah silakan. masuk ke dalam Hai Bunda. Dari Ya. Bunda Cordelia. Dok, gimana cara agar anak berhenti main gadget? Triknya apa ya? Oke. Oke, terima kasih Bunda Cordelia. Jadi tadi adalah bagaimana triknya supaya anak berhenti bermain gadget. Lagi-lagi di sini adalah peranan orang tua yang sangat diperlukan, ya. Jadi mungkin ditinjau kembali bagaimana relasi di dalam keluarga antara orang tua dengan anak, ya. Dibina kembali keharmonisannya, relasinya, komunikasinya, sehingga nanti kita bisa mendapatkan pendekatan pada anak. Pertama adalah supaya anak ini bisa berhenti gadget. Kita sebagai orang tua di rumah harus memberi contoh yang baik, ya. Jadi di rumah pun kita bersama anak-anak jangan pakai gadget seharian bersama anak-anak, gitu ya. Gadget jangan di tangan kita, kan kita yang memberikan contoh. Ibu aja bisa berhenti, kenapa kamu tidak, nak? Kan seperti itu, ya. Jadi kalau ibunya sendiri atau orang tuanya sendiri tidak berhenti, ya, anak lagi belajar, ibunya main gadget asik senyum-senyum sendiri. Nah, itu kan menjadi contoh yang tidak baik, ya. Jadi ibu bisa, anak juga bisa, tuh, ya. Kemudian adalah membatasi waktu penggunaan gadget. Nah, ini makanya harus pendekatan relasi keluarga yang baik, komunikasi yang baik, dibina kembali, ya, bahwa diberikan edukasi dampak-dampak tadi negatifnya dari penggunaan gadget, ya. Terus kemudian bahwa diberikan batasan waktu, dibikin komitmen, dikatakan bahwa ada referensi kalau anak yang di bawah usia 2 tahun memang tidak dianjurkan untuk menggunakan gadget. Jangan dipaparkan dulu terlalu dini, ya. 2-5 tahun pun itu untuk edukasi, dan itu harus dengan bimbingan atau pendampingan dari orang tua, ya, supaya belajar mengenal kosakata, warna, bentuk, objek, gitu ya. Dan itu pun hanya boleh kurang dari 1 jam per hari. Oh, kurang dari 1 jam. Ya, 5-12 tahun itu juga perlu tetap pengawasan, minimal adalah 1-2 jam, tidak boleh lebih. Ya, itu juga dengan pengawasan. Jadi waktunya dibikin komitmen, misalnya 2 jam, 2 jam, 1 jam pagi, 1 jam sore, dan itu pun dilihat kalau dia sekolah setelah mengerjakan pekerjaan tugas sekolah, atau komitmennya adalah hanya boleh diberikan pada saat liburan. Nah, tapi walaupun liburan bukan berarti sepanjang hari, tetap ada pembatasan waktu tadi, 2 jam per hari maksimalnya, ya. Terus kemudian juga tempatnya tuh, supaya anak juga berhenti gadget, memberikan komitmen tempatnya. Jangan semua tempat boleh memakai gadget. Misalnya pada saat makan, anak juga jangan berhenti gadget, ya kan, ya nggak boleh menggunakan gadget. Kemudian juga pada saat lagi berkumpul dengan keluarga, lagi berbincang-bincang, lagi bermain bersama, itu juga tidak pakai gadget. Jadi gadget digunakan pada tempatnya, atau menjelang mau tidur, 1 jam menjelang mau tidur tuh anak-anak kan kadang-kadang udah dimatiin gitu kan, lampu dimatiin kamar tidur, ternyata masih bermain gadget. Nah, itu gadgetnya gadgetnya itu bisa disimpan oleh orang tua gitu ya. Jadi kemudian ya untuk supaya tidak terus berhenti menggunakan gadget, artinya kan harus digantikan nih waktu yang dia menggunakan gadget. Kenapa sih anak menggunakan gadget? Biasanya karena boring, bosen, nggak ada kegiatan, atau karena kesepian.
Iya, iya. Nah, ya, jadi kasihlah Hmm. kasih aktivitas-aktivitas positif yang membangun anak ini yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Dia suka Oke. musik, misalnya les musik, ya, atau bermain musik Hmm. bersama dengan anggota keluarga lain. Ya, dia suka Hmm. berenang, suka bulu tangkis. Nah, isilah kegiatan-kegiatan itu, ya. Atau Hmm. kalau memang bisa, misalnya kan tadi salah satu dari gadget ini kan interaksi sosialnya menjadi berkurang. Ya, dia asik dengan Hmm. gadget itu. Nah, mungkin Hmm. bisa diantisipasi oleh orang tua adalah mengajak anak-anak di sekeliling itu yang teman sebayanya untuk berkunjung main. Jadi bermain dan belajar di rumah. Jadi dengan Oh, pengawasan orang tua gitu atau oke. sepupunya yang seumuran diundang bermain bersama di rumah anak. Jadi dengan pengawasan orang tua. Nah, itu bisa membantu In- anak untuk berhenti dari gadget. Intinya dia disibukkan dengan kegiatan Iya, selain gadget. Oke. Ini betul. kok kalau misalkan kenapa batasnya itu 1 jam, Dok? Ya. Bisakah kurang dari itu? Ya, karena menurut dari Badan Kesehatan Dunia sekarang ini kita ada Hmm. kriteria diagnostik. Dikatakan adiksi gadget apabila penggunaannya lebih dari sama dengan 4 jam sehari. Nah, memang dari Hmm. penelitian-penelitian dan anjuran-anjuran dari Badan Kesehatan Dunia itu dianjurkan Hmm. tidak terlalu lama terpapar karena tadi bahaya Oke. radiasinya tadi. Ya, Hmm. walaupun tidak memang Hmm. jangka pendek tapi jangka panjang. Dan jangka pendeknya pun Oke. banyak, bukan hanya tadi dengan cancer, dengan penyakit fisik, tapi juga kan anak ini dan dunianya juga di sekolah. Nah, akibatnya apa? Hmm. Malas belajar, motivasi belajar menjadi Oke. kurang, ya kan? Nah, itu Hmm. yang Benar. dampaknya cukup kompleks yang harus dihindari. Oke, Dok, kan beberapa waktu lalu kita sempat juga ada kasus bahwa ada anak yang sampai dibawa ke rumah sakit jiwa di Bandung. Iya, Dan itu karena gadget. iya. Ketika dia diterapi, apakah Mm-mm. hanya dia yang diterapi atau seluruh anggota keluarganya ikut terlibat, Dok, untuk Oke. diterapi? Ya, pertanyaan yang bagus sekali, Bunda. Memang untuk penanganan kecanduan gadget, ya kita nggak bisa berdiri sendiri antara hanya terapis dengan si anak saja. Terapis ini adalah Oke. terapi yang komprehensif, jadi multidisiplin. Ya, biasanya kita di sini bekerja sama, ada psikiaternya, ada psikolognya, kemudian juga orang tua ini sangat penting sekali. Selain orang tua, pada Hmm. umumnya kan anak-anak ini juga mempunyai pengasuh ya, babysitter gitu. Nah, itu juga ikut. Benar. Karena banyak kasus yang saya Oh, temui, ya baru semalam itu saya temui, ya itu oh ya. ada 3 anak dengan adiksi gadget, ya saya lihat pengasuhnya masih muda-muda, 15 tahun pakai gadget. Nah, jadi nggak Hmm. dikasih sama mamanya, pakai pengasuhnya punya. Nah, itu juga harus diantisipasi. Jadi nanti adalah tergantung dari kasusnya adalah biasanya adalah harus multidisiplin. Orang tua udah pasti harus ikut berperan. Karena nanti kan nggak selamanya di rumah sakit Hmm. jiwa kan, nanti akan pulang. Kalau nggak Ya. relapse lagi kalau nggak dipersiapkan Oh, orang tuanya. Gitu. baik, baik, baik. Itu biasanya untuk tahapan terapi bersama Mm-mm. itu makan waktu Mm-mm. berapa lama sih, Dok, untuk Oh, menyembuhkannya? tergantung kasusnya, makanya ini lagi-lagi harus timnya harus kuat ya. Jadi harus misalnya saling berinteraksi komunikasi yang baik. Jadi tadi orang tuanya pun harus dipersiapkan. Jadi kalau orang tuanya siap, terus kemudian perbaikan klinis di dalam perawatan inap membaik, ya pasien biasanya hanya membutuhkan perawatan antara 2 minggu sampai 1 bulan. Minimalnya 2 minggu, Oke. maksimal 1 bulan. Nah itu persiapan yang benar-benar adalah dari terapis dengan orang tua, ya karena anak harus Hmm. kembali disiapkan ke keluarga. Kalau misalnya di rumah sakit dirawat sudah baik, oke dia tidak lagi Hmm. menggunakan gadget, dia sudah tidak lagi terfokus dengan gadget, tapi begitu Hmm. pulang ke rumah dengan situasi yang sama, nah kan balik lagi relapse lagi nih. Oke. Dari kasus yang pernah dokter tangani, Mm-mm. dari mulai dia kembali dan kembali Mm-mm. relapse, itu durasinya berapa lama? Dan biasanya apakah ketika dia relapse, Mm-mm. dikembalikan lagi ke rumah sakit bersama dengan orang tuanya, atau hanya dia sendiri, Dok? Oke, jadi kalau misalnya biasanya kalau pulang itu berapa lama relapse? Tergantung kasusnya yang tadi saya bilang ya. Bagaimanakah Kasusnya lagi ya. persiapan dari keluarga atau orang tua? Jadi kasus by kasus kita nggak bisa Hmm. menentukan ya. Kalau Hmm. misalnya orang tuanya mau bekerja sama dengan baik sejak awal terapi, Hmm. itu biasanya nggak akan relapse ya. Dan memang kan Oke. nanti setelah rawat inap pun kita masih konsultasi lewat jalan untuk maintenance follow up terus. Ya, Hmm. itu biasanya antara sampai 6 bulan sampai 1 tahun sampai anak itu kuat Hmm. karena kita tahu anak ini kan anak dan remaja ini masih labil ya, jadi perlu diperbaiki Ya. karakter dan pola berpikirnya. Nah, kalau Hmm. misalnya terjadi relapse
apakah hanya si anak saja yang datang ke konsultasi ke dokter? Biasanya enggak. Ya, kita terapis akan menelusuri kembali, akan mengevaluasi kembali bagaimanakah peran serta orang tua. Apakah yang sudah kita terapkan bersama, yang komitmen bersama antara terapis dengan orang tua dijalankan enggak gitu. Ya kan? Nah, apakah jadi longgar lagi gitu sehingga menyebabkan relapse ini gitu. Oh, berarti jangan kasih kendor intinya ya dok ya. Iya, Jadi harus stabil betul. terus. Konsistensinya harus ada gitu, ya. Oke. Dok, ini saya pernah menemui kasus, saya pernah lihat sendiri ada satu anak yang sepertinya dia kecanduan gadget, akhirnya sama orang tuanya dikasih kegiatan berupa futsal. Tapi rupanya di tempat futsal pun dia nggak mau beraktivitas. Ketika pelatih di situ bilang, nanti kita bilangin mama kamu loh kalau kamu nggak mau latihan, baru dia akhirnya pura-pura latihan gitu. Nah, berarti kan ini orang tuanya sudah berusaha untuk mencarikan dia kegiatan, tapi anak ini sendiri dari dalam dirinya tidak ada keinginan untuk bergerak secara fisik. Nah, itu bagaimana dok cara menanganinya? Memang untuk awalnya tidak mudah ya. Jadi kayak tadi kan seseorang dari terfokus pada gadget sehingga kita kemudian kita alihkan dengan suatu kegiatan walaupun itu sudah menjadi hobi dia atau minat dia ya, kayak misalnya futsal memang hobi dia sebelum dia penggunaan gadget ya. Tapi itu juga kita nggak bisa langsung memaksakan. Jadi kita benar-benar adalah pendekatan dulu secara kepada anak ya, bahwa kenapa nih kita kasih ini supaya kamu selain adalah mengurangi waktu kamu menggunakan gadget, kamu juga menjadi lebih sehat. Ingat nggak waktu itu? Jadi tanamkan, kembalikan memori-memori yang positif tentang waktu dia main futsal, ya kan? Kamu jadi lebih seger, lebih bisa fokus belajar, lebih bisa berbincang-bincang sama teman, bermain dengan teman. Mau nggak seperti itu lagi? Nah, mungkin pada waktu lagi ke futsalnya, pada awal-awalnya beberapa kali pertemuan latihan itu ditemani oleh orang tua. Jadi benar-benar disupport, ada pendampingan dari orang tua. Jangan hanya ditinggalkan pada pelatih, apalagi tadi sampai pelatih mengancam gitu. Bilangin mama loh gitu kan. Artinya kan jadi malah tidak baik hasilnya, jadi keterpaksaan gitu kan. Jadi tambahan tekanan sepertinya ya dok ya? Iya, betul, malah bisa menimbulkan dampak mentalnya nanti jadi depresi atau cemas pada anak. Oh baik, oke dok. Kita kembali ke pertanyaan ya dok, dari IG question kami, dari Bunda Gita Stefani. Dok, anak saya usia 1 tahun. Dia lihat orang bawa HP, mesti langsung minta lihat. Kalau HP-nya dimatiin, dia menangis. Cara kuranginnya gimana ya dok? Ya, terima kasih Bunda Gita. Ini pertanyaan yang bagus, banyak memang ini pertanyaan yang dihadapkan kepada kami para terapis ya. Tadi kan memang sudah dianjurkan adalah bahwa untuk pengenalan gadget ini pada anak-anak di bawah usia 5 tahun diharapkan adalah tidak terlalu dini ya. Jadi kalau bisa ya tadi caranya adalah orang tua pada saat lagi bersama dengan anak ya, apalagi anak umur 1 tahun bahkan 1-5 tahun ya. Nah, itu diharapkan adalah tidak bermain gadget ini, tidak bermain HP selulernya gitu ya. Nah, kalau misalnya orang tuanya sendiri tidak bisa mengalihkan dengan kegiatan misalnya main cilukba, bernyanyi bersama, dongengin anak dengan buku-buku cerita, nah itu pengalihannya bisa seperti itu gitu. Nah, kalau misalnya ibundanya udah nggak megang nih HP, tapi dia melihat orang lain megang HP gitu kan, bahkan sampai ada orang tua yang memberikan permainan plastik yang HP kan pengenalannya ya. Nah, itu juga bukan penyelesaian masalah, malah jadi mengenalkan, apalagi nanti kalau melihat yang benar-benar gadget yang sesungguhnya gitu ya. Jadi, nah itulah pendekatan pada anak. Jadi alihkan, apalagi ini kan 1 tahun, lagi perkembangan motorik, perkembangan sensoriknya, perkembangan berbahasa. Nah itu latih bermain bersama, duduk berhadapan gitu kan, berikan puzzle, yang mainan-mainan masak-masakan kalau yang perempuan mungkin ya. Nah itu atau kelihatan ada bakatnya mulai seneng warna-warna, nah kasihlah pensil walaupun dia coret-coret gitu, jadi pengalihannya ada. Walaupun misalnya nangis ya, kalau memang udah terlanjur nih, udah pernah terpapar oleh gadget ya, nah itu kan pasti senjata utama anak adalah nangis untuk bisa diberikan apa yang diinginkan ya. Nah orang tua harus tega, harus konsisten dalam arti biarkan dia nangis ya, biarkan dia nangis. Nanti kan pasti udah kayak seperti ngos-ngosan tuh, nanti kita peluk ya, mama bukan nggak mau beri, itu bahaya, enak main ini, langsung dialihkan. Nah itu bisa dilakukan, memang itu memerlukan waktu dan berulang-ulang. Dok, ini kan kita
sebagai orang tua kadang kita suka Ya, nggak tega. Kadang ya, ada dua hal, satu kita nggak tega, dua kita nggak mau repot. Kadang orang tua ya, suka begitu. betul. Ketika melihat anak menangis, Ya, kadang dua reaksi itu adalah yang paling sering muncul. Nah, betul. bagaimana cara menimbulkan satu rasa tega pada orang tua, Ya. maksudnya tega untuk demi kebaikan. Yang Mhm. kedua, menekan rasa bahwa biar cepet aja lah, yang penting anak Nah, nggak rewel. Itu betul. gimana, Dok? Ya, dua faktor yang tadi disebutkan Bunda, orang tua Hmm. tidak tega, orang tua tidak mau repot, ya, anak biar nggak Hmm. rewel, gitu kan ya. Nah, cara yang Hmm. mudah adalah diberikan gadget. Anak jadi tenang, duduk manis, gitu kan, ya, dikasih makan misalnya Hmm. sambil nonton gadget, main gadget, gitu kan, ya, main game, gitu ya, Hmm. makan terus saja suap, tapi anak nggak tahu maknanya lagi makan. Ya kan? Nah, jadi memang di sini Oh. adalah perlu kekonsistenan dari orang tua. Harus tega. Kita sayang sama anak, tapi kita harus tegas dan bijak, ya. Jadi memang Hmm. kalau misalnya ini kita harus memang tega, tapi ini kan untuk untuk kepentingan anak, karena ini sangat berpengaruh pada perkembangan anak. Kalau sejak dini saja sudah Hmm. dipaparkan, ya kita nggak tega terus, nanti kalau sudah remaja lebih sulit lagi mengatasinya. Oh, baik. Berarti batasan dokter dari pengalaman dokter nih, Mm-mm. batasan dokter anak itu sudah sulit dikendalikan Mhm. interaksinya dengan gadget itu di usia berapa, Dok? Ya, biasanya adalah umur 10 tahun ke atas ya. Itu udah sulit untuk Oh. bisa diminta menjelang udah mau masuk pubertas atau remaja ya. Dimana kan Hmm. sudah lebih fokusnya adalah ke teman sebayanya ya. Sudah mulai ada Hmm. tanda kutip adalah perilaku seperti menentang ya, melawan orang tua Ya. baik secara verbal gitu kan. Nah, itu yang lebih Hmm. sulit. Makanya sejak dinilah ya. Jadi sejak tadi dipaparkan adalah kurang dari 2 tahun jangan dipaparkan dulu dengan yang namanya gadget, 2 sampai 5 tahun hanya untuk edukasi, ya, itu pun minimal 1 jam, ya, kalau bisa Hmm. tidak harus dengan gadget. Jangan takut, kadang-kadang ibu-ibu bukan hanya tidak tega atau tidak mau direpotkan ya. Kadang-kadang karena Hmm. takut apa? Wah, nanti anak saya ketinggalan dong dengan kemajuan teknologi digital, Oh. itu kan. Nah, itu jangan takut. Kalau anak punya intelijensi yang cukup, yang baik, dan kita arahkan dari awal dengan baik, gak usah takut ketinggalan. Itu bisa dengan Oke. pembelajaran. Gitu. Oke, ya, benar-benar, Dok. Oke, Dok, ini ada satu pertanyaan dari Bunda Ya, Dewi Stirini. Dok mau tanya, kalau TV samakah efeknya dengan gadget? oke. Pertanyaan dari Bunda Dewi, terima kasih. Apakah beda TV dengan gadget? Ya beda ya. Kalau misalnya TV kan bendanya pada waktu dihidupkan, pada waktu ditonton, dilihat, anak tidak memegang, ya, tidak terkena terpapar Oh, langsung dengan radiasinya, ya kan? Dan itu oke. tidak bisa dibawa kemana-mana, gitu kan? Tidak mengganggu aktivitasnya, jadi di tempat situ saja. Nah, kalau Hmm. gadget itu kan bisa dibawa mana-mana, karena ini adalah suatu Hmm. aplikasi teknologi digital yang bentuknya kecil, ya kan, mudah dibawa kemana-mana gitu. Dan itu Iya, terus benar. kalau dia aplikasikan, dihidupkan terus ya, terus dia terpapar dengan sinar radiasi itu, ya, sehingga dia tidak Oke. bisa lepas. Hmm. Oke, Dok, pertanyaan berikutnya adalah tadi kembali soal fisik, Dok. Tadi Mm-mm. kan dibilang gadget itu menimbulkan masalah fisik. Mhm. Ketika anak sudah mulai mengeluhkan bahwa ada bagian matanya yang sakit, Mhm. Mhm. apakah itu bisa kita jadikan bagian dari, dalam tanda kutip ya, nakut-nakutin dia bahwa tuh kan itu pasti kamu karena gadget. Itu aman nggak sih, Dok, kita ngomong kayak Ya, gitu? ya, oke Bunda, benar, memang benar. Hmm. Tapi lagi-lagi kita dalam pendekatan komunikasi anak, janganlah untuk Hmm. bersifat tadi menakut-nakuti, ya. Tapi Hmm. lebih baik Hmm. adalah melakukan edukasi, pendekatan, komunikasikan dengan anak, mengatakan bahwa kemungkinan salah satunya kamu coba perhatikan. Jadi kita malah memberikan kesadaran pada anak. Coba pada waktu Hmm. kamu sebelum menggunakan gadget sekian lama, mata kamu enak nggak? Hmm. Kamu lebih terang kan? Tidak Oke. pernah sakit kepala, sakit leher, sakit mata. Hmm. Kamu lebih segar loh mama lihat gitu. Ya, jadi kita ada rewardnya juga. Ada apa? Hmm. Mengangkat dia, memuji dia gitu kan. Nah, kalau misal kamu lihat sekarang tuh lihat tambah kurus, kamu makannya jadi kurang, atau kamu lihat pelajaran jadi menurun, mata juga jadi sakit. Nah, ya, jadi mungkin kita bisa dari itu. Dan kemudian kita bisa kasih tahu ya, misalnya bahwa nanti dampaknya bukan hanya misalnya kamu yang tadinya tidak pakai kacamata bisa jadi pakai kacamata,
ya kan? Nah, Oke. kemudian bisa juga malah kita nggak tahu keparahannya, bisa menimbulkan kebutaan karena ada radiasinya, sinar blunya ini, Oh, gitu. Jadi bukan menakut-nakuti, tapi memberikan edukasi. edukasi ya dok ya, itu Iya, kata yang lebih tepatnya ya kalau. Oke betul. Dan itu dok. kalau memang sudah ada keluhan seperti itu, sebaiknya jangan lupa orang tua segera membawa, kalau apalagi keluhan itu konsisten banget dan terus-menerus dikeluhkan oleh anak, jangan lupa segeralah untuk dibawa ke dokter untuk diperiksa. Oke dok, ada lagi pertanyaan dok, bagaimana dengan media sosial, Hmm. bagaimana memisahkan anak dari media sosial yang ada di gadget? Mhm. Oke, terima kasih Bunda. Ini kan kalau kita memakai gadget pasti nggak jauh-jauh larinya adalah sebenarnya gadget itu banyak multifungsi ya. Bisa untuk pendidikan, ya anak mencari bahan-bahan pengetahuan, informasi, ya untuk di sekolah, untuk komunikasi dengan temannya, dengan gurunya. Tapi kita nggak bisa memisahkan gadget ini adalah dengan media sosial. Memang ada positif dan negatifnya dari media sosial ini. Ya, positifnya dia bisa berkomunikasi atau berteman, ya berhubungan dengan teman-teman bukan hanya di Indonesia saja, mungkin di luar negeri gitu ya. Tapi juga Oke. punya dampak negatif ya, kan banyak yang kita bisa tahu beberapa kasus ada kena bully, ya sexting, terus kemudian menjadi korban kejahatan dan lain sebagainya. Ya, jadi Oke. kita memediakannya gimana? Kita tahu nih, jadi kita sebagai orang tua harus lebih pintar dari anak untuk menggunakan gadget ini. Ya, jadi kita harus tahu Oh, oke. bagaimana mengenai software atau misalnya perangkat lunak gitu ya, yang dimana kita bisa tahu situs-situs mana sih yang boleh untuk anak dan remaja kita gunakan gitu kan. Nah, lagi-lagi komitmen dari awal. Nah, kemudian adalah sampai sejauh mana sih situs yang sudah dibuka oleh anak. Nah, di situ kita bisa kita bisa mengevaluasi anak sampai sejauh mana, dan lagi-lagi jangan lupa adalah edukasi. Kamu boleh bergaul, kamu boleh seperti misalnya melalui Facebook, melalui Instagram, tapi diberikan edukasi tuh ya, bahwa bukan menakut-nakuti nih ya Bunda, ya misalnya Bukan menakuti seperti ya, edukasi. edukasi seperti misalnya hati-hati jangan memposting ya kan, memposting pribadi kamu, foto-foto atau gambar-gambar ya. Kemudian jangan terlalu sesumbar di dalam media sosial. Karena apa? Kita tahu bahwa interaksi atau komunikasi yang baik online ini sangat cepat menyebar luasnya secara online kan, secara medsosnya. Benar. Nah, ini bisa berdampak buruk bagi si anak. Oke. Ada lagi pertanyaan dari akun Boba Babibu. Lucu sekali namanya. Boba babi Dok, bu. Ya. dok, pada usia Ya. berapa anak sudah boleh memiliki gadget? Memiliki dok, Memiliki gadget. gadget. Halo? Ya, gadget. Oke. Iya. Terima kasih, tadi namanya cukup unik ya. Oke, Boba Babibu. Oke, ya. Kapan sih seorang anak boleh memiliki gadget? Tadi kan sudah dipaparkan dari awal bahwa usahakan jangan sedini mungkin anak dipaparkan dengan gadget. Ya, jadi kalau bisa adalah di atas usia 5 tahun, 25 tahun pun itu tadi untuk bermain ya, untuk misalnya untuk belajar ya, pengenalan objek, warna, lagu. Nah, tapi itu pun bukan anak yang menyentuh atau memegang secara keseluruhan selama 1 jam. Anak itu memegang gadget, tetap Oke. orang tuanya. Jadi kita yang tetap mengarahkan. Jadi dia tidak boleh memegang. Sekali-sekali menyentuh, nah itu, dan usahakan adalah tidak harus setiap hari yang kalau dibilang tadi minimal batasan 1 hari 1 jam, tidak harus gitu. Jadi penggunaannya upayakan adalah frekuensinya juga jangan terlalu sering. Ya, malah di situ adalah anak sebaiknya adalah diajarkan dengan yang lebih lebih secara fisik, lebih secara nyata. Oke. Nah, untuk memiliki gadget, banyak penelitian sudah menyatakan bahwa sebaiknya adalah anak boleh memiliki gadget itu adalah usia 14 tahun ke atas. Kenapa? 14 Karena tahun. pada saat di sini adalah anak sudah mulai memasuki remaja awal, sudah mulai bisa memilah mana perilaku yang baik, mana yang benar, dampak sebab akibat, itu sudah mulai bisa tahu. Jadi, kalaupun kita memberikan edukasi pada saat memulai awal penggunaan ini, kita lebih mudah. Ya, pokoknya prinsipnya jangan sedini mungkin memberikan gadget pada anak-anak. Jangan sedini mungkin memberikan gadget. Oke. Ya. Dok, kalau misalkan sekarang kan kita lagi zaman pandemi nih. Orang tua sebagian besar selama 3 bulan kemarin kita terkurung di rumah gitu.
betul. Nah, kalau misalkan orang tuanya pun bosan akhirnya memainkan gadget, anak Mhm. kan mau nggak mau ikut melakukan hal Ya, yang sama karena mereka betul, melihat. Nah, kalau betul. kayak gitu, kalau kayak gitu gimana ya dok? Karena dari orang tuanya pun sudah kehabisan akal harus mau ngapain. Ya, betul sekali. Memang itu terjadi dan kita alami ya Bunda ya. Ngisi waktu lagi buat apa gitu kan ya. Nah, Iya, mau mungkin ngapain lagi? betul. Nah, kan kita udah tahu Mm-mm. nih bahwa dengan sekarang dengan sistem pembelajaran pun dengan online ya, sudah berhadapan dengan Mm-mm. gadget, aplikasi gadget ini kan. Oke. Jadi artinya Mm. sudah cukup lama tuh waktu biasanya belajar aja bisa memakan waktu antara 3 sampai 4 jam, bahkan bisa 6 jam kan. Ya, nah Mm. biasanya kan itu Mm. juga memerlukan bimbingan dari orang tua. Nah, mungkin sisa waktunya setelah menggunakan gadget untuk belajar, bisa gunakan gadget itu jangan lagi untuk hiburan atau untuk santai gitu ya. Kalaupun mau tadi yang seperti saya bilang, Oh. memberikan batasan tetap adalah 1 sampai 2 jam. Nah, itu komitmen orang tua juga sama. Nah, selebihnya, nah gunakanlah waktu ini untuk bermain bersama. Misalnya, Mm. para ibu nih, para bunda nih, misalnya bikin kue, walaupun jadi nyampur-adul gitu kan ya, tapi kebersamaannya itu anak ngaduk-ngaduk gitu kan ya, Iya. bikin nasi goreng, anak mungkin petik-petikin sayur gitu kan, nah numbuk-numbuk Mm. apa, nah itu kan kebersamaan yang kita bisa miliki kalau yang anak perempuan ya. Mm. Kalau yang anak laki mungkin Mm. dengan si ayah misalnya ya, nyuci Mm. motor atau misalnya Mm. bersihkan kamar, bersihkan apa, nah itu bisa dilakukan. Jadi atau misalnya Oke. main apa, mengisi teka-teki silang, tapi usahakan adalah tidak dengan gadget gitu ya. Mm. Boleh waktunya tadi menggunakan gadget tapi jangan terlalu lama. Bisa kita atur dengan kegiatan-kegiatan lain kebersamaan ya. Oke, kalau gitu. Nah, lagi pertanyaan dari Vera Sajat. Dok, mau tanya, ini adik saya kekeh pengen kuliah jurusan gamers. Mhm. Keluarga nggak setuju. Pribadi anaknya soalnya tertutup dan introvert. Kecanduan Mhm. gadget juga. Nggak bisa makan Mhm. nasi tiap hari, hanya makan Mhm. mie instan sebagai gantinya. Mungkin dia Mhm. nanya solusinya nih dok, harus diapakan ini dok? Ya. Oke, anak ini kan candu gadget sampai yang sekarang ini adalah kalau terjadi adalah dengan karakter yang tertutup, makan juga jadi Hmm. terbatas, makan yang mau dengan kesukaannya aja yang cara gampang gitu ya, tadi mie instan gitu ya. Hmm. Nah, Mie sekarang instan. berkeinginan untuk kuliah grammar gitu ya. Nah, bukan Hmm. berarti bahwa dia dengan dasarnya adalah candu gadget, terus kemudian mie instan, dia tertutup, dia tidak boleh kuliah di bagian grammar karena takutnya lagi nanti IT lagi gitu kan, di depan komputer lagi, di depan gadget lagi gitu ya. Jadi Hmm. untuk yang mungkin Ini untuk yang maaf kuliah dok, jurusan jurusannya gamers. gamers, oke. Gamers. Oh, Oh, games, oke. Nah, oke. Nah, ini kan kalau memang udah candu, mungkin dilihat dulu, bawa konsultasikan dulu dengan psikiater atau psikolog, ya, untuk dilihat minat dan bakat anak. Ya, jangan hanya gara-gara dia candu gadget, akhirnya dia mau kuliah tentang apa game study itu, ya, gamer study. Nah, itu kan berbahaya juga ya. Jadi memang sebaiknya adalah konsultasikan, bisa dilakukan tes minat bakat, apakah memang sesuai, karena itu kan nanti secara tertulis atau secara medisnya bisa terlihat tuh. Jadi bisa dilakukan pendekatan dan edukasi pada anak. Kenapa sih dia milih itu gitu? Ya, nanti apakah ada dampaknya dengan kondisi yang ada sekarang? Nah, itu bisa didiskusikan dengan para dokternya. Oke, berarti cari tes minat bakatnya dulu, jangan Iya, dilarang dulu ya dok ya? jangan Oke, dilarang dulu. Nanti anak makin jangan dilarang dulu. stres ya. Gitu. Oke, oke dok. Pertanyaan berikutnya dari Bunda Teti. Bagaimana caranya anak untuk tidak tantrum karena kehilangan gadget? Oke. Pasti salah satunya kalau anak lagi sudah adiksi gadget, lagi main gadget, kita ambil pasti tantrum. Ya kan? Makanya sejak dini kita lebih baik pencegahan kan, pencegahan supaya anak ini tidak terfokus atau menjadi adiksi terhadap gadget. Kalau sudah tantrum apa yang kita lakukan gitu kan? Nah, kalau kita tetap tadi adalah kita harus tega. Kita harus konsisten. Jadi kalau misalnya anak tantrum, Tega. marah-marah, lempar-lempar barang gitu kan ya, teriak-teriak, bahkan banting. Nah, orang tua tetap ada di samping si anak. Jangan ditinggalkan anak. Ya, jaga Oke. upayakan anak itu jangan sampai mencelakai diri sendiri atau melukai diri sendiri, seperti membenturkan kepala, melempar badan ya, atau misalnya mengambil sesuatu untuk melukai diri sendiri atau orang sekitar. Kita tetap di situ ya, tetap memberikan penenangan. Yuk tenang, diam, atau kita diamkan saja. Tapi kita tetap ada di samping anak itu untuk mencegah hal-hal yang tadi
ya, supaya anak tidak celaka atau tidak mencelakai orang lain. Pasti itu ada waktunya. Sekitar 15 menit biasa anak tantrumnya itu akan melunak. Nah, kalau misalnya melunak, siapkanlah itu pengalihannya, ya. Bahwa pengalihannya apa? Oh, dia misalnya suka juga ada hal yang lain. Nah, alihkan ke situ atau ke makanan atau misalnya diajak main keluar, ya, diajak permainan apa gitu. Jadi dialihkan. Ya, memang itu ada perlu apa ya, istilahnya perlu keahlian dari seorang ibu. Iya, perlu tadi adalah harus tega gitu ya, harus konsisten. Kita sayang anak, tapi kita juga tidak mau membuat anak itu menjadi terganggu perkembangannya hanya gara-gara gadget. Halo, putus ya. Oke. Dan tadi kan dibilang gadget itu gadget mempengaruhi perkembangan otak. Nah, ketika perkembangan otaknya sudah tersendat dan ketika akhirnya kita terapi, bisakah perkembangan otak itu kembali normal sesuai dengan urutan usianya, Dok? Oke. Perkembangan otak bukan tersendat tapi terganggu. Ya, jadi apa namanya? Ada kata istilah tersendat dalam perkembangan otak, tapi adalah terganggu, mengalami gangguan fungsi, ya. Nah, tadi dengan misalnya dengan candu gadget kita tahu bahwa di otak itu yang tadi daerah prefrontal cortex itu ada menghasilkan namanya hormon dopamin, neurotransmitter dopamin dan serotonin dan adrenalin, ya. Jadi itu apakah bisakah sih yang sudah terganggu ini dikembalikan? Tergantung pada saat datang ke kita, ya, kasusnya sudah seberapa levelnya nih, ringan kah, sedang dan berat. Apakah bagaimana faktor-faktor lain yang menyebabkan adiksi gadget ini untuk berapa lama sih bisa kita perbaiki, ya. Tapi untuk yang adiksi gadget sendiri itu walaupun yang misalnya kayak tadi sudah dirawat di rumah sakit jiwa gitu ya, karena sudah menimbulkan kondisi mental yaitu depresi, cemas atau gangguan tingkah laku, itu sendiri bisa disembuhkan. Ya, tapi lagi-lagi memang adalah tapi lagi-lagi memang adalah kita harus ikut berperan serta orang tua. Ya, orang tua itu tidak pernah bisa lepas. Peranannya sangat penting untuk mengatasi adiksi gadget pada anaknya. Oke. Dok, suara saya terdengar jelas, Dok? Jelas. Jelas, oke. Dok, ini ada lagi pertanyaan dari Bunda Silvani. Dok, bagaimana menjelaskan Kak Silvani? Oh, Silvani. Oke. Dok, bagaimana menjelaskan ke anak ketika ada teman sebayanya yang selalu memegang gadget agar tidak ikut-ikutan? Oke. Ya, jadi menjelaskan pada anak, kalau anak lihat kok saya nggak boleh pakai gadget, nggak boleh megang gadget, tapi teman saya kok boleh gitu ya, kemana-mana selalu dibawa, baik ke sekolah, ke mall gitu kan. Nah, lagi-lagi memang adalah pendekatan dari awal kita sebagai orang tua dengan anak. Ya, kita jelaskan kalau misalnya bahwa dampak-dampak dan tadi negatif dari penggunaan dari gadget ini ya, selain candu tadi dengan dampak fisik dan dampak mentalnya. Kemudian kita bilang apakah kita harus sama ya, dengan anak-anak dengan teman kamu yang membawa itu, ya kan? Kan tidak harus sama. Jadi kalau misalnya yang baik kita ambil, yang buruk kita ambil. Jadi sebaiknya adalah kamu menggunakan gadget itu sesuai dengan kebutuhan. Oke, terima kasih. Pertanyaan berikutnya, Dok, dari Pito Baby. Dok, anak tetangga saya usia 2 tahun belum bisa bicara lancar dan seperti tidak jelas ngomong apa. Tiap hari sukanya ditontonkan ke YouTube bahasa asing. Apa itu berpengaruh? Ya. Pito baby ya. Ya, memang ini adalah fase tadi waktu usia adalah 0 sampai 5 tahun, itulah sebenarnya adalah golden age bagi anak untuk tumbuh kembangnya, kecerdasan secara emosional, fisik, spiritual dan kognitif. Nah, anak sejak umur dini dan di mana 2 tahun ini mungkin kan 2 tahun udah nonton YouTube, artinya sebelum usia 2 tahun sudah terpapar nih ya, mungkin 18 bulan kah, banyak kasus tuh 18 bulan saja sudah dipaparkan dengan gadget ya. Nah, akibatnya kan anak di sini tadi kita tahu aplikasi gadget kebanyakan adalah bahasa asing, bahasa Inggris ya. Memang kita bisa bangga anak kita belum apa-apa sudah bisa bahasa Inggris, bahasa asing, tapi bahasa ibunya sendiri dilupakan, bahasa Indonesia gitu ya. Dimana di sini jadi diharapkan adalah
tadi. Jadi anak tidak terpaku hanya pada dunia maya. Jadi hanya tidak terpaku pada benda asing kan. Kalau dengan gadget kan satu arah saja kan. Kalau kita komunikasi Benar. langsung dengan anak kan dua arah gitu ya. Nah ini jangan sampai menimbulkan kondisi seperti ini. Ini bisa. Jadi yang tadi saya bilang, jadi perilaku autistik. Jadi anak asik dengan dunianya sendiri, Oh. dengan fantasinya sendiri ya. Jadi terus kemudian nanti berbicaranya pun menjadi apa namanya tidak jelas, bahkan membeo. Tidak Jadi jelas. hanya meniru saja gitu. Dia tidak tahu vokal-vokal yang Benar. sesungguhnya gitu. Ya, ya, ya. Kalau sudah seperti itu, tahap penyembuhannya bagaimana ya, Dok? Ya, sebaiknya bawalah konsultasi ya anak ini ke psikiater anak ya, karena itu perlu penanganan yang terpadu ya. Nanti kan akan dilihat taraf perkembangannya sampai mana, di manakah mengalami hambatannya ya. Nanti apakah akan dilakukan misalnya terapi bicara ya, terus kemudian terapi Oke. sensorik integrasi, terapi menghentikan kebiasaan dari menggunakan YouTube ini. Lagi-lagi tetap peranan orang tua ya. Jadi selalu di rumah adalah orang tua ini menjadi contoh yang baik bagi anak supaya anak juga tidak bermain gadget atau YouTube. Oke. Ini ada lagi yang masuk dari Bunda Wulan. Kenapa anak jadi agresif ketika diambil gadgetnya? Apakah itu bentuk umum dari agresivitas pada anak, terutama anak balita? Oke. Ya, makanya salah satu adalah gejala dari adiksi dari gadget ini adalah suatu kondisi, yaitu adalah perilaku anak tidak mampu mengontrol ya keinginannya untuk bermain atau berhenti bermain dari gadget. Nah, dampaknya adalah perilaku agresif, perilaku impulsif tadi yang saya bilang ada area otak, yaitu adalah prefrontal cortex, di mana itu adalah tempat inhibisi atau pengaturan emosi, perilaku ya. Kemudian untuk problem solving, analitik, semua ada di situ. Nah, dengan menggunakan gadget terlalu dini atau terlalu terus dipaparkan dengan radiasi ini, nah itu mempengaruhi fungsi dari prefrontal cortex ini, yang akibatnya tadi menghasilkan neurotransmitter tadi menjadi tidak stabil, tidak seimbang. Nah, inilah yang menimbulkan perilaku impulsif dan agresivitasnya, gitu ya. Jadi bukan hanya secara alami, oh kalau lagi pegang sesuatu barang yang diambil dia marah, enggak. Jadi memang ada sebab akibatnya. Oke, begitu. Terus ada lagi ini mungkin pertanyaannya agak berulang, Dok. Dari Bunda Jiwel Danika. Anak sudah dikategorikan kecanduan, kalau seperti apa kebiasaannya? Oke. Dalam hal ini, halo Bunda Joel, ya di sini candunya maksudnya candu gadget ya, bukan candu hal yang lain ya. Oke. Jadi kalau kriteria seorang anak mengalami kecanduan gadget, tadi satu adalah anak tidak mampu ya mengontrol perilakunya untuk bermain dari gadget, sehingga seluruh aktivitasnya digunakan adalah dengan gadget. Ya, mau makan, minum, ya, mau tidur, kemudian belajar, mandi, itu tidak pernah bisa lepas dari gadget. Ya, kemudian ada pola tidur dan durasi tidur yang terganggu akibat bermain gadget. Jadi pola tidurnya menjadi berkurang. Jadi waktunya lebih banyak dengan main gadget. Kemudian adanya aktivitas fisik atau olahraga lain, ya, aktivitas sehari-hari dia yang juga terganggu akibat bermain gadget. Jadi kayak belajar dia mulai nggak mau mengerjakan tugas sekolah, malas belajar, ogah-ogahan, ya. Bahkan ini kan bisa berdampak menjadi prestasi yang menurun. Bahkan beberapa kasus banyak kami temukan adalah penolakan sekolah. Ya, akibatnya orang tua banyak mencari solusinya homeschooling malah. Ya, kemudian adalah dia mulai aktivitas kurang mau berinteraksi dengan lingkungan, khususnya lingkungan keluarga, dengan saudara kandungnya, dengan orang tuanya, asik terus main dengan gadgetnya. Nah, ini sudah menjadi ciri-ciri adalah candu gadget. Atau tadi dengan waktunya lebih dari 4 jam sehari. Oke, penolakan sekolah ini artinya dia sama sekali nggak mau sekolah, Dok, kecuali ada gadget. Betul, betul. Oke. Berarti ini sudah penolakan sekolah tuh sudah masuk tahap berat ya, Dok, ya? Kasus berat. Iya, dampaknya bukan berat, tapi dampak dari penggunaan salah satu dampak dari penggunaan gadget ini. Oke. Oke, berikutnya adalah mana tadi ya? Oke. Ada dari Bunda Jacqueline Rasmita. Kalau batas waktu anak saya itu 2 jam per hari, boleh nggak, Dok? Ya, umurnya berapa ya anak Bunda Jacqueline?
Nggak dibilang dok, hanya dibilang Oh, 2 ya, jam per pokoknya kalau harinya. misalnya batasannya 2 jam per hari itu adalah ditentukan untuk anak adalah usia ya di Hmm. atas 5 tahun ya. Biasanya adalah kita anjurkan 8 sampai 12 tahun. Tapi kalau di bawah 8 tahun dianjurkan adalah minimal 1 jam. Jangan lebih Hmm. ya. Dan itu juga tidak sakak artinya 2 jam per hari waktu langsung 2 jam. Nggak bisa kita bagi. Hmm. Misalnya sebagai reward kita kan, misalnya hari ini dia berperilaku baik, hari ini dia mengerjakan tugas dengan cepat dan baik dan benar. Nah, Hmm. oke, rewardnya nanti kamu habis makan siang, habis pada saat istirahat main, nah itu Hmm. boleh digunakan waktunya misalnya 1 jam. Nanti 1 jam Hmm. lagi di sore hari pada saat misalnya kondisi memang lagi berkumpul di mana ada situasi memang boleh main ya dengan gadget itu 1 jam. Jadi tidak Hmm. harus langsung 2 jam. Oh, jadi Ya, dan dipisah juga waktunya dok ya? dan juga tempat ya Hmm. Bunda. Jadi tempat bermain Hmm. gadget ini juga pada anak-anak harus perlu pengawasan. Jadi jangan biarkan Oke. adalah tempatnya misalnya pada saat menjelang tidur atau di tempat tidur. Misal pada saat makan Hmm. gitu kan, makan sambil main gadget. Jadi anak tuh nggak tahu lagi makan gitu, ya kan? Hanya tahu Hmm. asik gadget aja. Jadi tadi menunya pun sendiri jadi dia nggak tahu kan. Jadi dia kadang-kadang minta Hmm. disuapin gitu kan. Nah ini tidak baik. Jadi tempatnya pun harus diperhatikan. Oke, berikutnya dari Bunda Hikmah Hirma S. Endah. Dok, bisa tidak kalau anak usia 2 tahun benar-benar kita stop main gadget? Bisa. Oke, Bunda Hikmah, terima kasih pertanyaan. Bisakah anak usia 2 tahun kita hentikan dari bermain gadget? Bisa. Ya, ini lagi-lagi Bisa. adalah peranan orang tua dengan kesabaran, alihkan dari gadget itu. Sekarang nih karena ada gadget, buku-buku cerita sudah mulai dilupakan, ya kan? Sebenarnya banyak buku-buku cerita Hmm. bergambar. Nah, di situ bisa membentuk membantu anak ya, lebih mengarahkan tidak menggunakan gadget gitu. Jadi bisa kita menceritakan nanti anak mendengarkan atau bahkan kita tanya tadi siapa ya namanya sambil kita bisa menilai alur pikir daripada si anak. Ini kenapa Oke. tang-ting-tung? Ini ada lagi pertanyaan dari Bunda Tang-ting-tung. Oliver. Ya, oke. Dah. Dari Bunda Dokter Oliver, dari Bunda Oliver Elsa. Dok, gimana ya kalau nonton YouTube di TV bukan di ponsel? Apa sama saja harus dilarang? Ya, salah satu aplikasi dari gadget itu kan bisa juga adalah dari media elektronik dari TV. Boleh saja melalui TV, tapi tadi tetap adalah konsisten dengan batasan waktu. Ya, jangan terlalu lama. Televisi pun kan ada paparan sinar radiasinya. Jangan terlalu lama anak terpaku di depan televisi. Dan itu juga perlu pendampingan nonton YouTube di televisi. Jadi tema-temanya, topiknya ya apakah itu sesuai nggak dengan fase usia anak pada saat itu. Hati-hati hindari kan kita tahu sekarang gamers saja banyak merangsang atau menstimulasi perilaku kekerasan kan pada anak. Ya, memancing emosi anak atau yang pornografi ya kartun-kartun aja banyak tuh yang masih bersifat pornografi. Nah itu yang kita harus perhatikan. Boleh tapi tetapkan adalah batasan waktu dan pendampingan. Nah ini ada lagi yang bertanya mungkin tadi dia agak skip nih dari Bunda Rusti. Pengalihan dok, masalah pengalihan. Keponakannya udah umur jalan 3 tahun. Kalau nonton YouTube itu diambil selalu menangis. Bagaimana cara mengalihkannya? Mungkin pengalihan yang dia belum paham. Ya, jadi pengalihannya tadi kan pada saat misalnya dia menangis gitu kan kita membiarkan dulu. Karena kalau kita bujuk-bujuk makin keras nangisnya gitu kan. Kita tetap di sampingnya, ya tetap mendampingi dia nangis biarkan dulu sesaat. Nanti setelah misalnya terlihat anak sudah cukup mengekspresikan emosinya, baru kita misalnya peluk, kita gendong, kita elus gitu kan ya. Nah, kita pengalihannya banyak yang bisa kita lakukan. Misalnya anak umur 3 tahun, dia suka apa nih sebelumnya? Misalnya kan sebelum menggunakan gadget kita tahu apa kesukaan dia ya apa minat dia. Nah itu yang kita bisa alihkan, misalnya yuk kita main masak-masakan, misalnya ambillah mainan masak-masakan yang real, bermain bersama ibunya
goreng-goreng, walaupun anaknya Oke. tadinya awalnya kan tidak berminat Nangis. ya, tapi nangis dan tidak berminat gitu ya, masih sesunggukan misalnya. Nah itu kita bisa misalnya kita main dulu gitu, Mm-mm. ya, atau misalkan banyak mainan tradisional yang bisa kita gunakan seperti misalnya misalnya kayak boneka, kita bermain boneka, gendong-gendongan, gendong anak kan, bermain-main misalnya kalau anak laki-laki misalnya kita bermain puzzle ya. Ya, bikinlah kreativitas. Atau beberapa teman saya itu bagus sekali misalnya di dalam rumah tuh selama pandemi ini. Ya, dia bikin kreativitas kayak permainan tantangan gitu ya. Jadi ada bikin pakai pakai kardus, terowongan, anak masuk, ada kayak Oh. tanjakan gitu kan. Ya, jadi kayak mengikuti alur games tapi dia bermain di situ gitu. Jadi kayak berlomba Oke. dengan orang tuanya atau saudara kandungnya. Jadi fisiknya juga kepacu ya dok ya, pas Iya, fisiknya pun terlatih. betul. Ya. Iya, fisik, emosional kan. Kita bisa lihat cara dia kreativitas dan kecerdasan anak. Oke. Berikutnya dok dari pertanyaan dari Bunda AV Prabu. Halo dokter, izin bertanya, untuk anak tipe kinestetik, bagaimana cara menyikapi supaya mau nurut belajar dan melakukan kegiatan mandiri tanpa gadget? Oke. Terima kasih Bunda Ave Prabu. Ini bisa kok. Kita walaupun itu tipe kinestetik, artinya kan mencoret-coret ya, nggak bisa diem tangannya. Nah, bisa kan kita lakukan belajarnya dengan cara apa? Misalnya kita memberikan kertas. Ya, suruh dia adalah misalnya membaca dulu, kemudian dia bisa meringkas misalnya ya bagi anak yang remaja lebih besar, atau kita membantu ya. Jadi misalnya ambil kertas, suruh dia menulis gitu ya. Menulis untuk misal gini, caranya adalah dia biasa kinestetik itu gabungan dengan auditorik. Suruh dia baca dengan suara yang keras, dia dengarkan, kemudian adalah dia menyalin yang apa yang dia dengarkan tadi. Ya, itu juga sambil melatih motorik halusnya kan. Iya tangannya ya. Iya. Benar-benar. Oke. Dok, sepertinya pertanyaan dari Bunda Ave Prabu tadi adalah pertanyaan terakhir. Waktunya sudah habis, sudah 1 jam tidak terasa kita berbincang. Betul. Boleh dok dikasih satu kesimpulan mengenai ciri anak kecanduan gadget, bisakah diatasi? Silakan dok. Oke. Ya, terima kasih Bunda bahwa memang kecanduan adiksi gadget ini bisa kita atasi. Ya, dalam mengatasinya adalah yang paling penting adalah pencegahan, yaitu adalah jangan kenali anak secara dini dengan penggunaan gadget. Ya, kedua adalah bahwa orang tua inilah yang sangat memegang peranan penting dalam pencegahan maupun pengobatan adiksi gadget pada anak. Ya, perlu kekonsistenan dari orang tua, perlu kerjasama yang baik antara ayah dengan ibu dalam penanganan kasus adiksi gadget pada anak. Jadi bukan hanya bunda saja.